Dan itu banyak saya ini dan saya sembunyikan untuk mendukung kebohongan saya sebelumnya. Maksudnya? Bentar. Oke, ini ke pembuktian, uji bukti. Uji bukti untuk ijazah Pak? Iya, kan katanya uji ilmiah. Oke, langsung masukin berarti langsung ya? Langsung aja. Oke, ya kan. Nah ini. Oke, jadi sebentar, saya tanya dulu Bung Rismon ya. Bung Rismon awalnya meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kemudian setelah melakukan apa? Penelitian ulang atau apapun bahasanya, meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ternyata asli, begitu ya? Ini kesimpulan sederhana. Jadi penjelasan saya pertama adalah bahwa ya mengenai emboss dan watermark itu tidak dalam kajian saya sebelumnya. Satu itu. Yang kedua, ya faktor resolusi, terutama itu faktor resolusi. Sebelum masuk ke teknis, awal ini kesimpulan dulu. Saya mau kesimpulan dulu supaya pemirsa juga gampang memahami. Sebelumnya meyakini palsu, sekarang meyakini asli. Iya, lewat penelitian tadi yang ingin saya katakan. Ya kan, pertama itu ya bahwa objek kajian saya itu tidak termasuk watermark dan emboss. Satu. Yang kedua, bahwa saya tidak memasukkan normalisasi resolusi. Itu yang standar. Mengkoreksi perputaran, rotasi objek, translasi, pergeseran maupun pencahayaan. Itu yang nggak ada dan dia nggak paham. Jadi misalnya mana? Coba kita bilang. Oke, pertama ini kita pakai data yang diupload Dian Sandi Utama dulu. Ya, jadi bukan dari hasil scan yang ada. Ya. Ini disclaimer ya, ini Dian Sandi Utama. Ijazah Pak Jokowi yang ada di penyidik. Jadi supaya fair, kita pakai yang di yang diupload Dian Sandi Utama. Itu. Nah, di sini saya pakai metode ya gradient domain. Terus reaction diffusion untuk membangkitkan atau mengeluarkan piksel-piksel yang kontrasnya rendah. Nah, coba kita lihat di sini sudah mulai terlihat ya. Terus lanjut. Ini Anda mengatakan bahwa ada watermark. Ada bintik-bintik. Oh, dari Dian Sandi pun ada watermark itu? Ada. Itulah. Terus lanjut Pak. Satu. Nah ini, kok nggak kelihatan ya? Nah di situ. Biar kalau ketawa nggak apa-apa. Di sini ada watermark tertulis itu. Kita ketawain aja yuk. Tapi jangan berisik. Tanpa mic kalau ketawa. Oke. Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Oke, ini watermark ya? Ya, lewat. Kalau nggak percaya bisa saya aplikasikan di laptop saya demokan gitu loh. Ini menggunakan metode apa? Tadi itu gradient domain plus reaction diffusion. Jadi mencari atau mengekstrak data-data dengan kontras rendah. Nah itulah ada tulisan Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Ini belum pernah sebelumnya nih? Iya, belum pernah. Inilah yang terus kebohongan publik yang diulang-ulang Roy Suryo. Padahal dia nggak paham sama sekali tentang digital image processing. Nanti Twitternya saya keluarkan, Twitternya dia itu semua. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Oke, silakan. Kan kebohongannya selalu di televisi mengatakan tidak ada terlihat itu watermark. Ini ada. Kalau dia lihat dengan kasat mata, ya mungkin tidak terlihat. Tetapi kalau kita pakai algoritma, maka terekstraklah tulisan watermark itu. Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Ini harus diakui. Sadarkan publik bahwa memang ada. Ya, itulah edukasi publik. Katakan ada kalau ada. Ya. Terus berikutnya. Emboss, ini kelihatan belum Bang, Mas? Belum, oke. Belum. Yang tadi, Mas yang tadi. Balik lagi yang tadi. Balik. Nah ini, emboss terlihat, emboss itu ada. Itulah cara metode dalam digital image processing itulah yang kita pakai secara netral tanpa ada bias dikatakan Mas Roy. Oh tidak ada emboss, selalu dibawa-bawa. Tidak ada emboss, tidak ada watermark. Itu kan kebohongan publik yang diulang-ulang terus. Kalau mau, Mas Roy saya praktekkan di laptop. Ada keduanya. Dan itu selalu diulang-ulang. Publik percaya. Padahal itu cuma pakai mata. Ketika kita terapkan digital image processing, kelihatan dua-duanya ada. Yaitu watermark maupun emboss. Itulah persamaannya. Ya, ada divergensi, ada operator gradient spasial, ada power, ada alpha, ada beta. Inilah persamaannya bahwa digital image processing itu adalah proses matematika, bukan fotografi. Bukan hanya dilihat, oh saya pakar. Nggak ada, nggak begitu. Ini bisa direkonstruksi oleh orang lain, itulah ilmiah. Ya kan dia tertawa. Nah, inilah programnya. Ya mengetahui. Dan itu bisa diuji oleh orang lain. Nah, ini saya mau tanya. Ini kan preparat, saya menggunakan bahasa penelitiannya. Preparat penelitiannya dari Dian Sandi. Bahan penelitiannya. Ada lagi nggak selain Dian Sandi? Atau hanya Dian Sandi?
Ya kita supaya fair.